terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog sebelum kita bergabung dengan Prof. Hamdan Zulfa yang sudah bersama kami. Tapi sebelum kita bertanya kepada Prof. Hamdan Zulfa, saya terlebih dahulu menuju ke Bang Henry. Bang Henry, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Fadlizon, tidak ada dugaan tindakan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Oke, kita harus melihat semua persoalan ini kaitannya dengan keselamatan rakyat dalam hubungannya dengan pandemi atau COVID-19. Ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa salus populi suprema leg esto itu maknanya adalah hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Artinya kita mengedepankan keselamatan rakyat sebagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden sudah mengeluarkan Inpres 6 tahun 2020 yang intinya antara lain memerintahkan kepada gubernur termasuk dan tidak terkecuali gubernur DKI Jakarta yang tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan disiplin dan penegakan hukum yang berkaitan dengan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, sebagai tindak lanjut dari Inpres ini, selanjutnya Pemda DKI sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020. Nah, berkaitan dengan dua ketentuan itu yang berkaitan dengan keselamatan rakyat, ya, telah terjadi yang kita sama-sama lihat ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi di Petamburan, kan itu persoalannya. Jadi kita jangan bias ya. Nah, masyarakat Jakarta melihat ada semacam pembiaran atau ada satu kebijakan gubernur yang merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana letak diskriminasi, masyarakat melihat ketika ada pelanggar yang lain, gubernur melakukan bersama aparat penegak hukum lain membubarkan dan sebagainya. Bahkan gubernur datang semacam menyambut ya kedatangan di hari pertama saudara Rizik Syihab datang. Kemudian gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan resepsi atau perkawinan putri dari saudara Habib Rizik yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Semestinya gubernur sudah bisa membayangkan akan terjadi berkerumunnya massa yang tidak dapat dipastikan akan menjamin mengikuti protokol kesehatan, bahwa bisa jaga jarak di antara sekian puluh ribu orang ya, atau tidak sekian ribu orang dan sebagainya ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan apa yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan melakukan pembiaran atau membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, kemudian meresahkan kelompok masyarakat dan sebagainya, saya hubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di pasal 76 ayat 1 huruf B, jungto pasal 78 ayat 1 huruf E, jungto pasal 78 ayat 2 huruf C ya. Perbuatan melakukan pembiaran atau membuat kebijakan yang meresahkan, merugikan, diskriminatif ya, itu adalah salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah ya, Undang-Undang 23 nomor 24 tahun 2014. Bang Henry, gubernur dapat diberhentikan. Ya. Bang Henry, jadi menurut Anda versi Anda jelas gubernur, yang melanggar pidana ini menyasar ke siapa? Langsung ke gubernur atau ke siapa, Bang Henry? Gubernur. Jadi saya tidak bicara dari segi pidana sekarang ya. Saya melihat dari sikap kebijakan yang diambil oleh gubernur adalah Bang satu Henry, perbuatan yang melanggar
Ya. Gubernur mengacu, DKI, ya, Bang Eri sebentar, gubernur mengacu pada dipidana mengacu undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kekarantinaan atau undang-undang yang Undang-undang mana? tentang pemerintah daerah. Undang-undang tentang pemerintah daerah. Ya. Di dalam ketentuan pasal 76 disebutkan apabila gubernur gubernur atau kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota atau bupati, ya, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau saya kaitkan dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, 76 ayat 1 huruf B, Yungto 78 ayat 1 huruf C, Yungto pasal 78 ayat 2 huruf E, Undang-Undang tentang pemerintah daerah, itu gubernur bisa diberhentikan. Ya. Oke, baik. Itu yang saya maksud. Saya tidak bicara tentang pidana di sini. Oke, baik. Kita dengarkan dari Prof. Hamdan Zulfa. Prof, sejauh ini polisi memakai ancaman undang-undang karantina terhadap Anies Baswedan. Tanggapannya, Prof? Ya, saya melihat undang-undang karantina itu, kalau kita baca pasal 93, itu merujuk pasal 9, kekarantinaan kesehatan, pelanggaran terhadap kekarantinaan kesehatan. Nah, di pasal 9 itu kekarantinaan kesehatan, apa yang dimaksud karantina kesehatan itu terlalu bias, ya. Terlalu bias. Ada di sana karantina wilayah, ada di sana karantina di pintu masuk, ada di sana karantina pintu masuk wilayah maksudnya, ya. Kemudian karantina rumah, dan lain-lain sebagainya. Dan yang lebih khusus di sini, apa yang terjadi di DKI Jakarta adalah karantina transisi. Itu lebih spesifik lagi. Bukan karantina, PSBB. Ada PSBB, ada PSBB transisi. Nah, kalau PSBB transisi dikelompokkan sebagai kekarantinaan kesehatan, dan pelanggaran terhadap PSBB transisi sebagai pelanggaran yang masuk unsur delik di pasal 93, ini terlalu bias. Jadi tidak mungkin nanti semua orang yang tidak pakai masker di muka umum atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap jam kerja atau sekolah, pembatasan ruang kerja, pembatasan di sekolah, ini semua akan masuk pidana. Habis urusan polisi, urusan begini. Jadi karena itu memang kalau memang ada pelanggaran di sana, itu lebih tepat dan lebih jelas itu perda atau pergub yang dipergunakan. Jadi penggunaan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan itu tidak bisa. Dan hukum itu kan ada logiknya, ada rasional, ada logik, ada bisa diterima, ada keadilan. Dan hukum itu harus pasti, strict ya, harus jelas itu. Nah, ini akan sangat menjadi masalah kalau penggunaan pasal itu dan tidak bisa masuk. Itu pandangan saya. Jadi posisinya kalau penggunaan pasalnya tidak tepat, mengapa Anies Baswedan tetap diperiksa, Prof. Hamdan? Ya, saya tidak tahu, mungkin klarifikasi saja. Kalau klarifikasi saja yang berkaitan dengan pelaksanaan acara itu, untuk koordinasi ke depan tidak boleh terulang terjadi hal-hal seperti itu bagus saja, tidak masalah kalau itu. Tapi kalau diarahkan pasal pidana itu yang tidak tepat kalau menurut saya. Oke, kalau dari Ibu Eva sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ada nantinya bisa dikenakan hukum pidana dalam kasus ini terhadap Anies Baswedan? Iya, sebetulnya saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Hamdan Zulfa tadi, gitu ya, Mbak ya. Karena kalau kita lihat dari kacamata hukum pidana, yang pertama dari pasal yang disebutkan oleh Pak Fadlizon tadi, ya, 4 pasal itu barangkali pasal 93. Tetapi kalau kita ingat bahwa pasal 93 dalam pandangan saya ini adalah delik material. Satu itu. Yang kedua, pasal ini hanya bisa terjadi kalau kemudian akibat, yang namanya akibat menyebabkan kedaruratan karantina kesehatan itu terjadi. Meskipun tadi Pak Hamdan Zulfa saya setuju. Apa ukuran atau parameter kedaruratan karantina kesehatan? Karena undang-undangnya ini tidak menjelaskannya. 2 itu.
Yang ketiga, tentunya pasal ini hanya bisa diberlakukan kepada pelaku fisik. Ini memang dalam kasus Pak Anies agak menarik gitu ya dalam pandangan saya. Ketika kita bicara soal satu rumusan pasal yang merumuskan tentang satu akibat yang dilarang, kita akan bicara soal ajaran kausalitas. Mencari sebab kenapa kemudian akibat itu timbul. Nah, sebab yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai sumber dari tindak pidana yang terjadi yang kepadanya diembankan pertanggungjawaban pidana, ini tentunya harus dilihat secara baik-baik. Tetapi dalam konteks bahwa ini adalah pemerintah daerah yang kita mengacu kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan sendiri, ya, di dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa penyelenggara karantina kesehatan itu kan pemerintah daerah. Jadi sebetulnya pemerintah daerah punya tugas untuk pengawasan. Menjadi sangat aneh ketika kemudian undang-undang ini diterapkan kepada lembaga yang mengawasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Gitu. Jadi saya kira memang penggunaan pasal ini kalau kemudian diberikan kepada institusi yang menyelenggarakan, saya kira tidak tepat begitu, Mbak. Baik, Ibu Eva. Nanti Bang Henry juga ingin berkomentar sepertinya dengan Bang Fadlizon. Boleh saya tambahkan ya? Tapi sudah tidak terelakkan, kerumunan ya. sudah terjadi. Bang Henry dan juga Bang Fadlizon dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Kita lanjutkan dialog. Bang Henry, sejauh ini apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdan saat ini dikatakan bahwa pasalnya ini tidak tepat terhadap Anies Baswedan karena tidak ada yang dilanggar. Kemudian kalau mengenai pelanggaran sendiri protokol kesehatan, artinya secara keseluruhan orang-orang secara personal yang harusnya disangkakan pidana ini. Oke. Prof. Hamdan Zulfa, kemudian Dr. Eva, sama Saudara Fadlizon itu melihat Anies Baswedan dipanggil seakan-akan bahwa Anies Baswedan akan dijadikan sebagai tersangka. Ini yang salah, ya. Dr. Eva, Anda sebagai seorang ahli hukum pidana, ya. Itu bukan panggilan, tapi undangan untuk klarifikasi. Artinya ini masih dalam taraf lidik, ya. Nah, bahwa lidik dibuat berita acara itu soal lain. Justru Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil, undangan pasti tulisannya, nggak mungkin itu dipanggil, ya panggilan nggak boleh, dan tidak pro justisia, itu jangan salah ya. Itu dalam kaitannya dengan adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, mungkin nantinya dari hasil lidik ini akan ditingkatkan ke penyidikan dengan diterbitkan sprindik, surat perintah penyidikan. Ketika sudah ada sprindik, baru dibuatkanlah surat SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan ke jaksa. Nah, di situ nanti meskipun sudah taraf penyidikan, belum ditentukan siapa tersangkanya. Apakah itu Saudara Rizik Syihab atau siapa, atau Anies Baswedan. Jadi kita jangan langsung mengatakan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam, bahwa dia akan jadikan sebagai tersangka, itu yang salah. Makanya saya berbicara tidak menyoroti dari sisi pidananya sekarang. Saya melihat sisi lain sebagaimana saya uraikan tadi, bahwa apa yang dilakukan pembiaran atau diskriminasi atau membuat kebijakan, ya saya tidak bicara dari sisi pidananya. Saya hanya menjelaskan mengenai karakteristik pidana. Bahwa nanti akan mengarah ke sana, itu soal lain. Terlalu dini ketika menyalahkan polisi. Kenapa polisi kok manggil ini? Loh, namanya juga masih lidik kok. Namanya masih lidik. Jadi saya minta coba alur berpikir objektif dan secara yuridis gitu loh. Ya, saya tidak mengatakan itu. Yang pertama saya katakan bahwa satu karakteristik dari ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan ini ada statementnya adalah pada setiap orang. Gitu ya, jadi dari konteks itu saya tidak bicara dalam kita konteks tidak mengatakan bahwa terjadi pelanggar, bukan saya juga itu tidak persoalannya. tidak ada bicara, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang bicara melanggar sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana juga kesehatan. tidak, saya kira. Ya, saya justru mengatakan begini, bahwa ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengawasan, ya berdasarkan pasal 93, justru
dialah yang memiliki kewenangan sebetulnya, apalagi dalam konteks PPNS, Pak. Gitu ya, justru untuk kemudian melakukan satu mekanisme pemeriksaan terhadap satu peristiwa yang diduga menyebabkan satu kedaruratan kesehatan, melakukan pembiaran, itu persoalannya. Oh, saya juga tidak mengatakan pembiaran loh, Bapak ya. Pengawasan pembiaran ini ya, itu yang saya katakan melanggar Jadi undang-undang. kalau boleh saya tanggapi ya, Bang Henry ya. Itu loh. Baik, Bang Fadlizon nanti bisa menanggapi kalau boleh Bang saya Henry Yoso, tanggapi. tapi kita harus jeda dulu, Saya Bang Fadlizon. Kita harus jeda dulu, kita akan segera kembali usaha jeda berikut ini hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita ke Bang Fadlizon. Bang Fadli, kalau tadi Prof. Hamdan dan juga Ibu Eva menyatakan kurang pas rasanya kalau yang digunakan adalah pasal 93 Undang-Undang mengenai kekarantinaan. Jadi menurut Anda apakah lebih kental memang politisnya dibandingkan masalah hukumnya yang meminta Anies Baswedan datang untuk diklarifikasi, Bang Fadli? Ya sudah pasti ini sangat politis lah ya. Kita tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Sejak awal di dalam penerapan misalnya ketika itu PSBB mau karantina pada bulan Maret, April itu terjadi tarik-menarik gitu. Bahkan justru kita harus menyalahkan pemerintah pusat di dalam kelambanan menangani persoalan pandemi COVID ini. Pemerintah DKI justru yang paling tanggap, yang paling siap untuk melakukan satu tindakan yang disebut kemudian sebagai PSBB itu, kemudian PSBB transisi. Nah, jadi pemerintah pusat ketika itu justru bermain-main, ada yang menyebut nasi kucing, bahkan Presiden mengatakan berterima kasih kepada Menteri Kesehatan, Corona tidak masuk Indonesia, Menteri Kesehatan mengatakan tidak perlu pakai masker. Itu apa namanya semua itu? Itu kan namanya main-main atau dagelan gitu ya. Nah, kalau kita lihat justru pemerintah Provinsi DKI yang menurut saya paling serius di dalam hal itu untuk menerapkan pencegahan. Kalau kemudian sekarang dikatakan pembiaran yang mana? Justru ada upaya untuk memberikan sanksi, himbauan. Coba lihat itu pilkada di Jawa Tengah. Kenapa Pak Ganjar juga tidak dipanggil? Kenapa Pak Ridwan Kamil juga tidak dipanggil? Atau gubernur-gubernur lain tidak dipanggil? Ini kan namanya diskriminasi hukum. Dan rakyat kita itu sangat cerdas, cukup cerdas. Dan polisi kan kemarin mengatakan, melalui humasnya Pak Argo itu mengatakan itu undang-undang karantina kesehatan, bukan seperti yang disebut oleh Pak Henry. Yang disebut oleh polisi itu jelas kok, acuannya kepada undang-undang karantina kesehatan pasal 93. Dan saya kira tadi pakar-pakar hukum yang sangat mumpuni sudah jelas mengatakan sangat tidak tepat ya. Dan kalau ini dipaksakan, menurut saya ini adalah kesewenang-wenangan, abuse of power. Tidak punya payung hukumnya, tidak punya dasarnya, kemudian memperlakukan seperti ini. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Saya udah tweet beberapa hari sebelumnya, kalau ini dilakukan sebetulnya ini justru menjadi iklan gratis gitu. Dan ini menurut saya tidak boleh lah. Marilah kita berlaku adil mulai dari pikiran, dari niat gitu. Dan kita juga sangat menyayangkan terjadinya mutasi gara-gara itu ya. Harusnya kan bisa ada dialog, ada apa gitu, dievaluasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Justru yang menimbulkan kegaduhan ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat sendiri. Ini yang kita lihat di dalam penanganan masalah COVID. Ya, Prof. Hamdan, sejauh ini bagaimana Anda mencermati apa yang seharusnya dilakukan sehingga peruntukannya, siapa yang dikenakan sanksi dan lain sebagainya benar-benar tepat? Ya, dalam hal-hal seperti ini, memang yang paling mungkin dilakukan itu adalah mulai pelanggaran peraturan gubernur atau perda gitu, pergub ya, mengenai penetapan PSBB. Paling itu yang paling mungkin. Dan siapa yang dikena, itu penyelenggaranya. Ya. Dan kalau ada orang perseorangan yang melanggar, itu mungkin, tapi kan ribuan orang kan tidak mungkin. Karena itu kita ambil yang rasional saja, siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Karena ini kan pelanggaran terhadap PSBB transisi. Dalam terminologi undang-undang tidak ada sebenarnya PSBB transisi, ini kreativitas saja. Jadi hanya PSBB aja. PSBB itu adalah merupakan bentuk kekarantinaan kesehatan yang paling longgar dari seluruh yang ada. Kemudian PSBB transisi lebih longgar lagi. Jadi karena itu sebenarnya maksud dari undang-undang itu adalah pembelajaran kepada masyarakat, pemberian pendidikan, kemudian kalaupun ada hukuman agar tidak diulangi hal yang demikian. Sebenarnya itu sasaran
sasaran dan tujuan hukum dari PSBB transisi itu. Berarti kalau Jadi- penyelenggara termasuk perorangan juga bisa dikenakan, Prof. Hamdan ya? Ya bisa kalau persoalan kalau dia diartikan secara kaku. Cuma masalahnya masalahnya itu kalau perda ya, kalau pelanggaran ya. Tapi kalau delik kejahatan yang di undang-undang itu yang tidak bisa, itu sangat tidak mungkin menerapkan. Tapi kalau pelanggaran yang pelanggaran terhadap peraturan daerah ya, mengenai PSBB transisi itu paling mungkin, dan dua yang bisa dikenai. Yang bisa dikenai itu adalah yang penyelenggaranya dan yang melanggar secara langsung. Ada pidananya, tapi pelanggaran gitu. Jadi Baik. karena itu tujuan dari peraturan ini dan undang-undang sebenarnya adalah bagaimana meminimalisir agar cita-cita kita agar COVID-19 tidak menyebar, sehingga diberi ganjaran sanksi. Tapi sanksinya bukan penjara yang habis-habisan itu gitu. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, terima kasih Prof. Hamdan Zulfa, kemudian Ibu Waduh, Eva ada kesempatan Ardiani lagi gua Zulfa, ngomong. Bang Henry Yosodiningrat, dan juga Bang Fadlizon atas waktunya di Kabar Petang kali ini. Terima kasih, selamat petang Bapak dan Ibu.